Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Rabu untuk mengkaji kitab Ad-Durarul Bahiyah fil Masail Fiqhiyah karya Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani Al-Yamani rahimahullahu taala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita masih di Kitabul Bai', kitab tentang jual beli. Kita masih di pembahasan tentang jual beli terlarang, ya, yang sudah disebutkan Imam Syaukani. Wala yajuzu bai'ul khamr, tidak boleh memperjualbelikan khamr, minuman keras. Wal maitah, bangkai. Wal khinzir, babi. Wal asnam, patung. Wal kalbi, anjing. Wasin nur, kucing. Waddam, darah. Wa asbil fahl, dan juga sperma pejantan. Ya, ini sampai sini kita ya. Yes. Ya, terakhir sampai sini Bapak, tidak boleh menjual sperma pejantan. Maksudnya seorang punya hewan jantan lalu disewakan kepada orang. Nih, bayarnya segini. Nah, yang seperti ini terlarang. Sebagaimana Waalaikumsalam. Ya, sebagaimana Nabi SAW sudah melarang demikian dalam hadis sahih Bukhari dari sahabat Ibnu Umar, disebutkan bahwa anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an thamani asbil fahl. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari hasil penjualan sperma pejantan. Ya, maksudnya hewan yang jantan disewakan untuk membuahi hewan betina. Yang seperti ini terlarang. Apa hikmahnya terlarang? Kira-kira? Ada goror, nah ini goror. Bapak insya Allah jelaskan goror ya. Nanti kita bahas goror. Goror itu apa nih bahasa Indonesia? Ketidakjelasan, ketidakpastian atau ya merugikan atau apalah gitulah. Kadang kita tahu maksudnya tapi membahasakan ini kadang ini ya. Pengennya sih kita ada istilahnya apa ya, terjemahan singkat gitu loh biar paham ini. Cuman belum dapat saya. Ada yang menerjemahkan penipuan memang ada unsur penipuan goror, tapi kalau dikatakan penipuan 100% enggak juga. Kalau dibilang kerugian ya cocok, tapi kerugian identiknya enggak selalu kayak gitu. Jadi kalau kurang lebih gitu lah, ada kerugian, ada situ ketidakpastian lah gitu lah. Akhirnya spekulasi. Spekulatif mungkin ya. Mukhatarah, karena pengertian goror dianjur mukhatarah, spekulatif, untung-untungan itu. Pertaruhan istilahnya. Kalau di dalam sistem perbankan saya ada yang namanya goror. Goror, terjemahnya apa Pak? Diterjemahkan goror. Terjemahnya seperti yang tadi. Kalau misalnya perbankan itu rugi, nasabah juga rugi. Kalau perbankan itu untung, nasabah juga untung. Nggak ada terjemahan ketidakpastian ya. Oh, itu udah ketidakpastian aja lah. Kalau bank untung, ayo benar, ketidakpastian lebih cocok Bapak ya udah. Goror itu ketidakpastian ya. Jadi apa hikmahnya dilarang menyewakan hewan pejantan untuk membuahi hewan betina? Karena adanya goror, ketidakpastian. Artinya misalkan hewan pejantan ini saya sewakan selama 1 hari sebesar sebanyak 100.000 upahnya. Nah, yang seperti ini bisa jadi untung, bisa jadi rugi kan? Bisa jadi yang untung si pemilik hewan jantannya, dan bisa jadi yang untung pemilik betinanya kan? Ya kan? Karena bisa jadi dia udah udah disewakan, udah bayar 100.000, ternyata tidak berbuah. Nah, ini berarti goror, ada ketidakpastian, kerugian gitu ya, spekulatif. Nah, itu hikmahnya Bapak ya. Itu permasalahan tentang membuahi atau menjual sperma pejantan. Lalu berikutnya yang disebutkan oleh Imam Syaukani, jual beli haram berikutnya wa kulli haramin, dan segala yang haram. Jadi kita seorang muslim
dilarang menjual segala yang haram. Ini umum, apapun yang haram dalam Islam itu diharamkan diperjualbelikan. Ya, bukan cuma yang sudah disebutkan sebelumnya. Kalau sebelumnya kan khamar, minuman keras kan, maitah, bangkai, babi, patung, anjing, kucing, darah, dan sperma pejantan. Bukan ini saja, segala yang diharamkan untuk dimakan maka diharamkan juga diperjualbelikan. Ya. Apa dalilnya? Di sini Imam Asy-Syaukani menyebutkan wa ammal haram falima fi sahihain wa ghairihima min hadits Jabir. Adapun dilarang memperjualbelikan yang haram, segala yang haram itu berdasarkan hadis dalam Sahih Bukhari, Muslim dan selainnya dari hadis Jabir. Dikatakan ya Rasulullah ara'aita syuhumal maitah. Jadi kan sebelumnya sudah kita bahas hadis Jabir dalam pembahasan sebelumnya dalam Sahih Bukhari, Muslim. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha harrama bai'al khamri wal maitati wal khinzir wal asnam. Sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli minuman keras, bangkai, babi dan patung, ya kan? Ini pertanyaannya, Rasulullah menyatakan melarang Allah mengharamkan jual beli minuman keras, bangkai, babi dan patung. Nah, setelah Rasulullah menyatakan demikian, ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, ara'aita syuhumal maitah fa innahu yutla bihas sufun wa yudhanu bihal julud wa istasbihu bihan nas. Wahai Rasulullah, apa pendapatmu tentang lemak bangkai? Artinya bangkai hewan itu kan ada lemaknya. Karena lemaknya itu bisa digunakan untuk mencat perahu dan untuk meminyaki kulit dan digunakan untuk penerangan. Jadi bangkai itu kan ada lemaknya berguna untuk mencat perahu, mengolesi kulit dan juga penerangan. Faqal, maka ini pertanyaan para sahabat ya, seorang sahabat. Maka dijawab oleh Nabi, la huwa haram. Tidak, itu haram. Ya. Artinya walaupun untuk tujuan seperti itu haram. Ya. Maka lalu Nabi pun bersabda, qatalallahu al-yahud innallaha harrama lamma harrama syuhumahuma jamalu thumma ba'u fa akalu thamana. Allah memerangi orang-orang Yahudi. Allah memerangi orang-orang Yahudi. Sesungguhnya tatkala Allah mengharamkan atas mereka lemak hewan, mereka mencairkannya, lalu menjualnya, lalu memakan hasilnya. Jadi udah diharamkan, mereka pakai siasat, pakai hilah. Udah, kita nggak makan, kita jual saja, kita cairkan, lalu setelah itu dijual, dari hasil penjualannya kita ambil. Nah, ini namanya hilah, siasat kan? Dia nggak makan langsung, ininya lemaknya nggak dimakan, tapi dia cairkan, dia jual, dari hasil penjual dapat uang, diberikan yang lain. Nah, ini Bapak. Artinya apa? Segala yang haram, segala sesuatu yang haram dimakan, dikonsumsi, maka hasil penjualannya pun haram. Jelas Bapak ya? Ini Imam Syaukani menggunakan hadis ini untuk menyatakan segala yang diharamkan untuk dimakan, maka diharamkan juga untuk mengambil hasil penjualannya. Dan ini dalam riwayat Sahih Bukhari, Muslim. Adapun dari Abu Daud disebutkan juga, riwayat Ahmad juga dari Ibnu Abbas. Nabi SAW bersabda, la'anallahu al-yahud hurrimat alaihim syuhum faba'uha wa akalu athmanaha wa innallaha idha harrama ala qawmin akla syai'in harrama alaihim thamanah. Nah, ini Bapak yang lebih jelas ini. Allah melaknat orang-orang Yahudi tatkala diharamkan untuk mereka memakan lemak, maka mereka menjualnya lalu memakan hasil penjualannya. Sesungguhnya Allah jika mengharamkan atas suatu kaum memakan sesuatu, kalau Allah mengharamkan atas suatu kaum memakan sesuatu, maka Allah haramkan juga hasil penjualannya. Jadi artinya apa? Segala yang diharamkan dimakan, dilarang juga diperjualbelikan. Ya, apapun. Kalau memang ada dalam hadis atau dalam Al-Quran, misalkan suatu makanan itu haram, maka dilarang diperjualbelikan. Ya, misalkan apa? Ya sudah, misalkan sebutkan, atau ada yang belum disebutkan misalkan dalam Al-Quran, misalkan
Sebenarnya udah ya Bapak ya. Ya anggap inilah ada suatu benda misalkan yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, tapi kita tahu bahwa itu bahaya. Sedangkan Islam kan mengharapkan segala sesuatu yang berbahaya. Maka kalau memakannya nggak boleh, begitu juga memperjualbelikannya. Jelas Bapak ya. Apapun itu, misalnya kita menemukan suatu hewan, suatu makanan, kita belum dapat dalam Al-Quran, ini nggak ada yang mengharamkan dalam Al-Quran, hadis pun tidak ada, tapi kita tahu ini berbahaya. Sedangkan Islam melarang segala sesuatu yang berbahaya. La darara wa la dirara. Tidak boleh melakukan bahaya dan menimbulkan perbuatan bahaya. Nggak boleh. Nah, berarti memakan itu haram. Nah, kalau memakannya haram, bagaimana menjualnya? Sama juga haram. Jelas Bapak ya. Maka kalau memang kita diharamkan makan sesuatu, diharamkan juga memperjualbelikannya, dan tidak boleh memakan dari hasil penjualannya. Itu haram. Itu akan menjadi api yang membakar perut kita kalau kita makannya. Jelas Bapak? Itu segala yang haram. Dilarang memperjualbelikan segala yang haram. Jelas? Ada yang kita ini diskusikan? Kalau memakai Pak, Memakai. Ini. Ya, ini ada perbedaan pendapat Bapak. Kan tadi kan Nabi menyatakan sesungguhnya Allah telah mengharamkan jual beli minuman keras, bangkai, babi, dan apa tadi? Patung, ya. Nah, lalu ada sahabat yang bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau bangkai itu dijadikan cat? Lalu digunakan untuk meminyaki kulit dan juga dijadikan alat penerangan?" Nabi nyatakan, "La huwa haram." Tidak, itu haram. Tetap haram. Itu haram. Nah, yang jadi pertanyaan Bapak, itunya itu kembali kemana? Apakah keempat itu menggunakan empat ini atau masih memperjualbelikan untuk tujuan ini, tujuan mencet kapal atau penerangan? Mana? Kata Nabi itu haram. Itu tuh masih kembali kemana? Ke jual beli empat tadi atau memanfaatkan empat tadi? Kalau ditanya itu kan lemak bangkai dari ditanyakan. Iya. Apa bukan kembali ke lemak bangkai itu? Enggak. Ya, Kalau Kan sahabat bertanya lemak. kalau lemak itu kan syuhum itu dalam bentuk muannats. Iya. Ini kan muzakkar, huwa. Iya. Huwa itu dia. kalau pakai kata kulluhu haram, baru Iya. semuanya Ustaz. Enggak, apa bunyi apanya tadi? Pertanyaan sahabat tadi itu. Wahai Rasulullah, bagaimana dengan lemak bangkai? Itu. Nah, itu digunakan untuk mencet Ya. untuk meminyaki kulit dan juga sebagai penerangan. Iya. Kan lemak yang ditanya. Pertanyaan sahabat itu kan tentang lemak itu. Ya, ya, makanya kata Rasulullah haram. Nah, haram ini masih itu haram, itu kembali kemana? Itu lemak tadi. Lemak. Berarti yang lain nggak apa-apa. Pekerja Pertanyaan ya. sahabat kan yang Hah? itu tadi. Yang empat kan udah jelas itu. Haram. Lalu yang di luar itu bagaimana kalau bangkai, lemak bangkai? Kalau yang empat kan sudah jelas itu. Ya, yang empat itu haram diperjualbelikan, tapi manfaatkannya, maksudnya manfaatkannya boleh atau enggak gitu Mas Yati? Enggak lah, itu Hah? sama ya. Itu sama enggak boleh. Enggak, kata Rasulullah berarti gini, kalau yang ini lemak bangkai nggak boleh, berarti kalau yang selain lemak bangkai boleh? Enggak lah. Hah? Berarti kalau misalnya khamar dimanfaatkan boleh gitu? Enggak lah. Hah? Karena yang empat itu kan sudah jelas enggak itu. Ya, ini kan termasuk yang ini, Ustaz, yang diharamkan jual beli Iya. minuman keras, Iya. bangkai, terus babi, terus patung. Ya kan sudah diharamkan itu. Ya diharamkan. Yang jadi masalah kan pertanyaannya bagaimana kalau manfaatkan, tidak menjual belikan? Sama lah. Hah? Sama enggak boleh lah. Nggak boleh. Ustaz, Ya. Minta penjelasan tuh. Yang dimaksud dengan yang tadi kata-kata hewan yang namanya babi ada kan? Yang kategori bangkai ini Bangkai itu segala yang mati tanpa penyembelihan sesuai dengan syariat. Ya, misalkan, ya. Misal, Oh ya. ini mungkin banyak kejadian ya. Ah, Ayamnya mati sekian ratus ekor atau sekian ekor. Kan ayam itu juga bisa jadi Bangkai. makanan lele, Oh iya. makanan ikan-ikan lainnya. Dia jual itu kepada orang itu. Itu masalahnya. Nah, itu. Ayam bisa jadi bangkai Itu masalahnya. Ya itu bagaimana Itu tuh? bagaimana? Ya. Termasuk itu tuh. Ya, kalau jual beli, Iya, ya. bisa juga yang maksudnya
Kalau jual beli jelas haram. Haram, ya. Kan di situ Nabi menyatakan sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli minuman keras, bangkai. Itu bangkai kan? Lalu apa babi dan patung. Nah, yang jadi pertanyaan bukan menjual belikan tapi memanfaatkan. Itu masalahnya. Nah, Nabi kan menyatakan tidak ketika ditanya ada orang yang menggunakan bangkai untuk ini apa? Cat perahu. Cat. Untuk penerangan. Bagaimana wahai Nabi? Kata Nabi, tidak, itu haram. Itunya itu kembali kemana? Artinya memperjualbelikannya atau memanfaatkannya. Ya. Gimana Bapak? Tadi menerima hasil dari penjualan. Iya. Bagaimana? Nah, Allahu a'lam, ada beda pendapat Bapak ya. Yang pendapat yang saya yakini yang kuat, yang haram itu menjual belikan. Adapun manfaatkannya, misalkan kayak ini apa? Misalkan bangkai. Seorang ada bangkai lalu dimanfaatkan untuk pupuk, nggak masalah insya Allah. Yang larang itu kalau menjual belikan. Jelas Bapak ya? Kalau dia kasih jadi pakan kan jadi masalah selain dijual tadi ya. Untuk ikan. Tapi ikannya untuk Dimakan manusia. dimakan. Ya, bangkai itu dijual untuk makanan ikan. Oh nggak boleh, jual beli bangkai namanya nggak boleh. Ya kalau Iya. kalau tidak dia jual dia kasih aja. Dia kasih ini Nah, ada. kalau kasih lain lagi. Cerita, Iya, bisa. betul. Nanti orang punya lele nggak seimbang lagi ya. Sama aja. Itu Namanya sama jual aja. beli itu. Buat transportnya. Ya, Soalnya Ya. yang seperti itu sering terjadi. Ah. Iya. Karena kadang-kadang ayam mati sekian puluh ekor atau sekian ekor. Ya, Dalam itulah peternakan banyak. lele kan Betul, betul. Kan ada juga laba. butuh itu dia. Ada juga labanya. Iya, iya, itulah. Beli makannya itu. Iya. Ya, intinya banyak Bapak masalah yang ini mungkin sebagian orang samar, yang jelas-jelas haram aja masih diterjang oleh sebagian masyarakat kita, apalagi yang samar seperti ini saya yakin ya. Makanya inilah pentingnya menyebarkan ilmu Bapak ya. Dengan tersebar ilmu berkurang kejahilan. Kebodohan. Ya, kalau udah berkurang jahilan artinya makin meningkat ilmu. Maka kalau ilmu di suatu daerah kurang tersebar, saya yakin syirik merajalela, bid'ah apalagi, maksiat juga. Ya, tapi kalau ilmu tersebar dengan sendirinya itu akan berkurang, walaupun tidak hilang. Bisa Bapak saksikan antara satu negara dengan negara lain, di Indonesia dengan negara di mana misalkan. Kok bisa beda? Di sini kok merajalela, kebodohan sana enggak, karena ilmu. Kalau ilmu sudah tersebar di tempat, insya Allah kebodohan akan berkurang. Ya, tapi kalau ilmunya sedikit, ya itu kebodohan merajalela. Saling ini ya, saling apa? Balik lah. Berbanding terbalik istilahnya gitu ya. Nah itu Bapak ya. Jadi pendapat yang kuat kalau memanfaatkan boleh. Ya misalkan tadi bangkai dimanfaatkan untuk pupuk dan semacamnya. Atau misalkan khamar untuk yang selain diminum. Ya, makanya di sini bisa menjawab apa hukum memakai minyak wangi dengan alkohol, ya kan? Ya. Nah, ini bisa menjawab seperti itu. Nah, kita kembali kepada khamar, apakah khamar itu najis atau tidak? Pendapat yang kuat, khamar tidak najis. Ya. Pendapat yang kuat sudah kita bahas, tidak najis. Maka bisa dipakai untuk selain minum, maksudnya bisa untuk wangi dengan syarat tidak membahayakan. Kalau memang menurut penelitian kedokteran ternyata misalkan minyak wangi yang pakai alkohol itu bisa membahayakan kesehatan, maka nggak boleh dipakai. Kasih apa ya? Nah itu tentang itu bukan hadis tadi Ustaz. Itu tidak boleh kata Nabi tadi. Itu kemana tingginya? itu maksudnya menjualnya, memakan dari hasil itunya. Ya, tapi kan sahabat katanya jadi bagaimana kalau digunakan untuk mencat minyak itu kan jadikan untuk mencat perahu, badan, Iya, artinya menjual untuk yang bermanfaat maksudnya. Gimana kalau misalkan dijual tapi untuk orang yang menggunakan untuk itu gitu loh. Tetap kata Nabi nggak boleh. Untuk tujuan itu nggak boleh. Ya, pertanyaan sahabat tuh memakai atau Menjualnya. Ya itulah makanya ini kan kata Nabi tidak itu haram. Itu tuh bisa kembali kedua, bisa memperjualbelikannya atau memanfaatkannya. Pendapat yang kuat memanfaatkannya. Menjualbelikannya. Ya, pendapat yang kuat. Itu ada beda pendapat Bapak ya. Ada para ulama yang menyatakan memanfaatkannya pun haram. Ini harus kita akui memang ada beda pendapat. Tapi pendapat yang saya lihat kuat yaitu yang memperjualbelikan. Adapun manfaatkan tanpa memperjualbelikan, maka itu diperbolehkan. Sama seperti kemarin masalah jual beli anjing kan haram kan? Atau kucing.
Nah, seorang misalkan pengen punya kucing, maka nggak bisa dia beli kucing, nggak sah kan pembelian itu. Sebagaimana? Ya solusinya minta kucing sama orang. Atau seorang ingin apa? Misalkan contohnya apa lagi selain kucing? Yang gitu Bas. Melihara anjing lah. Ya anjing untuk berburu. Ini kan nggak boleh juga diperjualbelikan kan? Tapi kalau seorang butuh gimana? Ya minta aja sama orang yang punya. Saya minta nih untuk berburu ini. Gitu. Jelas Bapak ya? Nah itu pembahasan tentang dilarang memperjualbelikan segala yang haram. Lalu berikutnya yang disebutkan oleh Mas Syokani, jual beli terlarang berikutnya wa fadlil ma, dan juga dilarang menjual belikan kelebihan air yang berlebih. Maksudnya air yang berlebih apa? Di sini dijelaskan oleh Mas Syokani, wa amma fadlul ma, adapun dilarang memperjualbelikan air yang berlebih, fali hadithi Iyas bin Abadah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i fadlil ma. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari memperjualbelikan air yang berlebih. Air yang berlebih ini dilarang. Maksudnya seperti apa, Bapak? Larang menjual air yang berlebih. Maksudnya gimana nih? Karena disebutkan oleh hadis lain, ini umum kan, air yang berlebih. Berlebih apa? Saya punya air di rumah berlebih, nggak boleh diperjualbelikan, harus dikasih ke orang. Gimana nih? Nah, kata Imam Asy-Syaukani di sini, beliau menyebutkan, itu kan umum ya, jual beli secara umum. Tapi diriwayatkan, kata Imam Asy-Syaukani, wa qad warada muqayyadan fi sahihain min hadits Abi Hurairah marfu'an bilafz, dan telah datang hadis dalam Sahih Bukhari dalam bentuk terikat, tidak mutlak. Kan tadi mutlak, tidak boleh menjual air yang berlebih. Nah, tapi dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan secara terikat, terbatas. Maksudnya apa? Disebutkan dalam hadis itu, la yumna'u fadlul ma liyamna'a bihi fadlal kala. Tidak boleh melarang atau menghalangi air yang berlebihan supaya rumput tidak dapat air. Dalam riwayat lain, la yuba'ul ma liyamna'a bihil kala. Dan jangan seseorang menjual air supaya rumput tidak dapat. Maksudnya gimana Bapak? Maksudnya gambarnya seperti ini. Misalkan saya punya lahan di sebuah perkebunan ya, luas. Di situ saya punya sumur ya. Sampingnya kan ada rumput-rumputan kan. Nah, air di sini berlebih. Tentu saja kan saya nggak pakai, atau kalaupun saya pakai kan cukup, masih ada kan air kan. Lalu ada hewan yang ingin makan itu atau ngambil air itu, maka jangan sampai saya larang, karena hewan itu membutuhkan dan saya pun tidak membutuhkan, masih ada kelebihan yang seperti ini terlarang. Terus bagaimana? Ya biarkan aja hewan ini ngambil air. Jelas Bapak ya? Jadi kalau ada orang butuh, silakan ambil. Nah ini kata para ulama dengan syarat kita tidak membutuhkan atau berlebihan. Adapun kalau memang kita sendiri membutuhkan, maka nggak apa-apa kita stop. Oh saya juga membutuhkan, nggak masalah. Begitu juga kata para ulama, kalau boleh juga kita melarang orang lain untuk ini kalau memang sumur tersebut istilahnya halamannya dipagari istilahnya, jadi nggak terbuka. Ya kasus ini kalau terbuka artinya ya seperti seakan-akan kayak tanah umum gitu aja gitu, walaupun itu milik kita. Nah maka kalau kasusnya seperti itu, kalau memang air kita itu kita sendiri membutuhkannya, ya maka kita boleh melarang air itu untuk orang lain atau diperjualbelikan boleh. Tapi kalau kita sendiri sudah berkecukupan, maka nggak boleh, sedangkan orang lain membutuhkan, maka kita tidak boleh melarang orang melarang orang lain mengambil air tersebut dan tidak boleh memperjualbelikan. Apa hikmahnya? Hikmahnya apa kira-kira? Kita jangan menjual air yang berlebihan. Kalau memang kita sendiri tidak membutuhkan, sedangkan orang lain membutuhkan. Apa hikmahnya? Kira-kira apa hikmahnya? Supaya makhluk-makhluk lain dapat manfaat. Iya, supaya apa? Dengan kita memberikan air kan kita menghilangkan kesulitan makhluk lain kan? Ya kan? Dengan kita menjualnya
otomatis kita menyulitkan orang lain. Sedangkan siapa yang menyulitkan orang lain, Allah pun akan menyulitkan kita, Bapak Di ya. dunia di akhirat. Jelas ya, asasnya seperti itu Bapak ya. Jadi kalau kita punya lahan, situ ada sumur atau misalkan kolam lah, kolam. Lalu kita sendiri sudah mencukupi, kita udah ngambil air dari situ cukup. Maka kalau ada hewan yang mau ngambil, maka silakan, jangan dilarang. Kecuali kalau itu memang terbatas, kita butuhkan, maka nggak apa-apa kita diperjualbelikan. Jelas Bapak ya. Dan juga kata para ulama boleh juga diperjualbelikan kalau kasusnya apa? Kalau air itu sudah masuk jerigen. Ya, Nah ini boleh diperjualbelikan, karena ada ya kan? Karena udah ada Usaha. pertama mengeluarkan uang untuk beli jerigen, belum lagi ongkos usaha. angkutnya, ya kan? Ya kan? Nah ini boleh. Atau kasus seperti misalkan ngambil air di sana, Iya. ambil lalu diperjualbelikan, ini boleh. Kenapa? Karena apa? Pertama memang itu memang umum ya asalnya kan, bukan milik siapapun kan, umum. Terus kedua, untuk ngangkut air ini butuh biaya nggak? Tuh. Iya, pertama ongkos bensinnya, belum lagi menyedot ininya, mesinnya. Maka yang seperti ini boleh. Jelas Bapak ya? Makanya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad pernah ditanya apa hukum memperjualbelikan air Zam-Zam. Kata beliau boleh. Walaupun Zam-Zam asalnya kan terbuka kan, tapi apa? Karena untuk ngambil Zam-Zam masuk ke jerigen lalu diisi, ini kan butuh apa? Biaya, waktu, tenaga. Maka kalau diperjualbelikan boleh. Bahkan kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, bisa jadi dengan kita menjual itu membantu orang lain yang membutuhkan. Karena nggak semua orang bisa sampai ke Mekah, ya nggak? Iya. Misalnya orang pengen minum Zam-Zam, karena air Zam-Zam kan bermanfaat tuh, ya kan? Kata Nabi kan Zam-Zam itu bermanfaat sesuai dengan niat kita. Artinya kalau kita mau pengobatan bisa mengobati. Kalau kita ingin cerdasan bisa bisa minum itu. Nah, orang pengen minum Zam-Zam untuk pengobatan, tapi nggak punya ongkos ke Mekah mau umroh. Maka apa yang dilakukan? Beli. Nggak mungkin pergi ke sana. Akhirnya apa? Ya beli aja Zam-Zam yang sudah diperjualbelikan. Maka itu boleh Bapak ya. Soal jelas ya. Yang dilarang menjual air yang berlebihan, maksudnya kasusnya seperti itu. Kalau memang air tersebut tidak dibutuhkan dan orang lain membutuhkan, hewan ternak membutuhkan, maka jangan diperjualbelikan, berikan gratis. Sebagaimana Allah juga sudah memberikan itu gratis ya. Jangan pelit istilahnya. Air aja sampai dilarang. Kecuali sekali lagi kalau sudah dimasukkan jerigen atau sudah kita sudah mempersiapkan alat tertentu yang menghabiskan tenaga, pikiran dan waktu, maka itu boleh kita memperjualbelikannya. Jelas Bapak? Ya, kita lanjut lagi. Berikutnya yang dilarang kata Imam Syukani, wa ma fihi gharar. Dan begitu juga dilarang perjualbelikan segala sesuatu yang ada gharar, yang segala sesuatu yang tidak ada, yang ada ketidakpastian, yang ada unsur spekulatif, yang ada unsur kerugian. Contohnya apa? Kasamaki filma, seperti menjual ikan yang ada di air. Wahabalil habalah. Wahabalil habalah artinya nanti akan jelaskan ya. Menjual hewan yang ada di dalam kandungan. Sebenarnya bukan hewan kandungan, menjual gimana? Ini Jajanin. iya, istilahnya gini. Ini unta lagi ngandung anak, ya kan? Nah, kita ingin membeli anak dari anak yang dikandung ini. Gimana? Jadi kan ini harus melahirkan dulu, nanti ini udah besar baru melahirkan. Ini yang dibeli. Iya. Anaknya anak. Beli janji. Nah, yang seperti ini termasuk jual beli yang ada unsur Penipuan. goror, ketidakpastian atau ada unsur merugikan gitu ya. Nah, apa dalilnya jual beli yang ada unsur goror dilarang, yang ada unsur ketidakpastian dilarang? Itu berdasarkan hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah dan selainnya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il gharar. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli goror. Goror sekali lagi, jual beli yang mengandung unsur apa? Ketidakpastian, yang merugikan, unsur ya bisa penipuan dan semacamnya. Jelas Bapak ya? Dan goror itu contohnya tadi jual beli ikan yang ada di Air. air. Ini goror kan? Kalau durian yang di batangnya sama juga. Ya, sama. rambutan di batangnya Batangnya beli Satu
Itu batang. Ya, yaitu ya, ini hadisnya ada Bapak, larangan menjual ikan yang ada di air, tapi hadisnya dhaif ya, tapi maknanya benar. Ya, tidak boleh menjual, la tashtarus samaka fil ma fa innahu gharar. Jangan kalian membeli ikan yang ada dalam air karena itu goror. Goror ada unsur apa? Ketidakpastian, unsur merugikan. Ya, ini hadisnya kata Imam Asy-Syaukani, wa fi isnadi Yazid ibnu Abi Ziyad wa qad rajjahal Baihaqi waqfahu. Nah, dalam sanad hadis ini terdapat perawi yang namanya Yazid bin Abi Ziyad, dan Imam Baihaqi merojihkan, menguatkan hadis tadi mauquf. Mauquf itu artinya sampai pada sahabat, tidak sampai kepada Nabi. Ya, ini menurut Imam Al-Baihaqi, namun para ulama lain menyatakan ini hadisnya lemah. Tapi maknanya benar. Kita nggak boleh menjual belikan ikan yang ada di air karena ada unsur apa? Goror kan? Kita misalnya, saya beli, saya jual ikan yang ada di sini seharga misalkan 1 juta. Ikannya 1. Wah, ikannya banyak, tapi kan orang ya, dikit dapatnya. Ya kan? Ada orang pakai ini dapat banyak, ada yang tidak. Ya di sini juga berlaku Bapak seperti yang namanya mancing. Iya. Nah, ini goror Bapak. Yang membayar. Itu. Yang buka ikan larangan itu masih juga enak. Apanya? Yang buka ikan larangan. Membuka Buka ikan larangan tuh bayar 100.000 misalkan, carilah ikan di situ. Iya, itu termasuk itu goror Bapak. Termasuk dalam hal ini juga seperti goror itu misalkan silakan masuk kebun ini, silakan ambil ini sepuasnya seharga segini. Kan ada kayak gitu kan? Bisa ke perkebunan, situ ada buah-buahan, kita bayar segini, kita bebas ngambil seberapapun. Nah ini juga unsur goror juga Bapak. Karena orang tuh tahu sedikit ya. Iya, karena tahu makannya paling sedikit, untungnya banyak pemilik kebunnya kan. Nah itu nggak boleh, itu goror. Ada unsur ketidakpastian merugikan. Ya. Tapi Bapak perlu kita ketahui, tidak semua goror itu diharamkan. Ya, artinya yang diharamkan itu kalau gorornya itu nyata dan sangat jelas. Tapi kalau gorornya sedikit diperbolehkan. Ya, contohnya apa? Seperti para ulama sekarang kan ada istilahnya WC umum kan? Iya. Ya kan? Kita kalau ke WC umum bayar berapa biasanya? 2.000. Karena saya pun nanya, biasanya orang di WC itu menghabiskan air berapa liter? Kan beda-beda kan? Ya kan? Ada yang ngambil sedikit enggak. Nah, tapi para ulama menyatakan ini yutasama, artinya ya masih ditolerir lah. Karena istilahnya nggak ada orang, saya yakin ketika buang air kecil menghabiskan 1 bak, ya kan? Jadi bisa diperkirakan mungkin menghabiskan berapa gayung. Nah, ini dihargai 2.000. Maka yang seperti ini dimaafkan. Yang goror yang terlarang itu kalau yang jelas, istilahnya apa? Kerugiannya jelas. Ya, tapi kalau yang sedikit itu dimaafkan. Termasuk juga jual beli misalkan barang yang di situ ada misalkan sleting yang mungkin kurang ini rapi misalkan, ya kan? Karena asalnya kita harus jual beli yang sempurna kan? Tahu-tahu ada sleting mungkin yang kurang ini, kancingnya ini, itu ada unsur goror kan? Tapi kalau sedikit dimaafkan. Nah, Bapak ya. Jadi tidak semua goror terlarang. Yang terlarang itu kalau sangat nyata gorornya, nampak jelas. Ya. Jelas Bapak ya. Itu contoh goror, jual beli ikan yang ada di air. Lalu berikutnya habalil habalah. Ini berdasarkan hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat Ibnu Umar dan Sahih Bukhari ya, kan ahlul jahiliyah yatabaya'una lahmal jazur ila habalil habalah. Orang-orang zaman jahiliyah memperjualbelikan daging unta dalam bentuk habalul habalah. Maksudnya apa? Habalul habalah antun tijanna qatuma fi batniha tsumma tahmilul lati natajat fanahum an dzalik. Yaitu habal habalah yaitu unta betina melahirkan apa yang dikandungannya, anaknya, lalu anaknya ini hamil lagi lalu melahirkan. Jadi anak dari anaknya, cucunya. Nah, yang seperti nggak boleh karena ada unsur goror, ketidakpastian. Karena bisa jadi oh saya beli segini ternyata mati kandungannya kan? Iya nggak? Nah ini makanya dilarang. Itu penafsiran habil habalah dari sebagian berdasarkan lahiriah hadis. Tapi ada ulama yang menyatakan yang dimaksud habil habalah yaitu kandungannya. Ini unta nih, dia lagi hamil. Oh saya beli kandungannya. Nah ini sebagian ulama menyatakan itu termasuk habalil habalah dan itu diharamkan karena ada unsur apa?
penipuan kita Boros. bisa. Ya, nah, itu lahirnya cacat. Iya. Iya itu betul. Ketidakjelasan ya. Betul. Atau sakit ya kan. Habis ya, saya. Sedikit lagi. Ya. Orang yang menjadi ikan yang ada dalam kolam itu ada airnya, kemudian diambil di dalam tangguh itu, dia ditimbang, gimana itu kan? Boleh. Kalau timbang nggak masalah, nggak masalah kalau timbang. Kan dijualnya dengan ditimbang kan? Iya. Ya nggak masalah. Masalahnya dia gitu. Apanya? Masalahnya yang tadi itu kan. Iya, kalau yang tidak diperbolehkan tuh kayak kasus ini mancing, silakan selama 1 jam bayar segini. Nah, bisa jadi ada orang yang ahli mancing habis banyak kan, dapat banyak. Bisa jadi orang nggak ahli mancing, kok dikit dapat. Dapat 1 ekor. Nah itulah. Nah, itu apa sama sekali. Mahal Mungkin juga Bapak ya, habis subhanallah wa bihamdihi. Ada dan astagfirullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.